ngajakin saya dinner lagi ya? Mungkin lain kali ya. Kok sekarang? Sobat Sinetron, suasana hati Mutiara hari ini benar-benar dibuat campur aduk oleh sikap Kenzo yang mendadak berubah. Semuanya bermula dari sebuah sambungan telepon yang penuh harap. Mutiara yang mungkin mulai merindukan perhatian Kenzo memberanikan diri untuk bertanya, apakah Kenzo tidak ingin mengajaknya makan malam atau dinner lagi seperti biasanya? Namun, jawaban yang keluar dari bibir Kenzo sungguh di luar dugaan. Dengan nada bicara yang datar dan terkesan cuek, Kenzo hanya menjawab, "Mungkin lain kali ya." Jawaban singkat ini seolah menjadi siraman air es yang mendinginkan suasana hati Mutiara. Kenzo yang biasanya sangat gigih dan pantang menyerah dalam mengejar perhatiannya, kini seolah menarik diri dan memberikan jarak yang sangat lebar. Ada apa dengan Kenzo? Apakah ia mulai lelah? Ataukah ini adalah strateginya untuk membuat Mutiara balik mengejarnya? Aku bakal bantu Tante untuk keluarin Kayla dari kantor ini asalkan Tante mau bantu aku. Reaksi Mutiara menanggapi perubahan sikap Kenzo sungguh sangat menggemaskan dan menjadi sorotan utama kita hari ini. Di balik rasa gengsinya, Mutiara ternyata merasa sangat gregetan dengan Kenzo yang sekarang tidak lagi suka memaksa-maksa dirinya. Mutiara bergumam dalam hati. Mengapa pria yang biasanya sangat mengganggunya itu sekarang menjadi begitu kalem dan pasif? Fenomena ini menunjukkan sebuah perubahan emosi yang menarik. Mutiara yang dulu merasa risih dengan kejaran Kenzo, kini justru merasa ada sesuatu yang hilang saat kejaran itu berhenti. Kerinduan yang terselubung ini mulai menunjukkan bahwa Mutiara sebenarnya sudah menaruh perasaan yang dalam kepada Kenzo. Ia rindu akan paksaan-paksaan manis dan perhatian agresif Kenzo yang dulu selalu mewarnai hari-harinya. Mutiara kini terjebak dalam rasa penasaran yang luar biasa, membuat kita semua ikut gemas melihat dinamika hubungan mereka yang semakin unik. Beralih ke sisi gelap cerita, Sandra kembali menunjukkan watak aslinya yang sangat manipulatif dan licik. Kali ini, amarah Sandra memuncak kepada Kayla, yang dianggap sebagai batu sandungan besar dalam setiap rencananya. Sandra merasa sangat jengkel dengan kehadiran Kayla yang selalu saja bisa mencium gelagat buruknya. Sandra merasa posisinya di kantor Pak Aditya terancam jika Kayla terus berada di sana untuk mengawasinya. Oleh karena itu, Sandra mulai menyusun skenario kotor untuk mengeluarkan Kayla dari lingkungan kerja Pak Aditya. Sandra tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya untuk menguasai segala hal, termasuk menghancurkan reputasi Kayla agar didepak secara tidak hormat. Ambisi Sandra yang buta ini menjadi bukti bahwa ia tidak akan segan-segan mengorbankan siapapun demi mencapai tujuannya yang egois. Dan sekarang, Untuk melancarkan niat bulusnya menyingkirkan Kayla, Sandra melakukan langkah yang sangat nekat dengan menghubungi Buryanti. Sandra mencoba menawarkan sebuah kerjasama yang sangat berbahaya dan penuh dengan jebakan. Ia menghasut Buryanti untuk membantunya mendepak Kayla dari kantor Pak Aditya. Sebagai imbalannya, Sandra meminta Buryanti untuk melakukan segala cara agar Kenzo bisa kembali dekat dan jatuh ke pelukan Sandra. Ini adalah bentuk manipulasi tingkat tinggi, di mana Sandra mencoba memanfaatkan kerinduan seorang ibu yang ingin melihat anaknya mendapatkan pasangan yang menurutnya terbaik. Sandra tahu betul titik lemah Buryanti, dan ia tidak ragu menggunakannya untuk menjerat Kenzo kembali dalam kehidupannya. Aliansi antara Sandra dan Buryanti ini dipastikan akan menjadi badai baru yang sangat besar bagi hubungan Kenzo dan Mutiara ke depannya. Sandra, mungkin aku nggak akan sakit hati, tapi Mas... Munculnya sosok Glenn membawa awan hitam yang menyelimuti seluruh karakter utama kita. Glenn, yang kemungkinan besar adalah kakak kandung dari Ariel, hadir bukan tanpa alasan. Ia membawa dendam kesumat yang sudah mengendap lama di hatinya terkait kecelakaan tragis yang menimpa Ariel di masa lalu. Glenn yakin bahwa Kenzo dan Marvel adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas penderitaan adiknya. Dengan tatapan mata yang penuh kebencian, Glenn mulai merancang aksi balas dendam yang sangat sistematis dan mengerikan. Sasarannya bukan hanya Kenzo, tapi juga adik Kenzo dan Marvel. Glenn ingin mereka semua merasakan rasa sakit yang sama, atau bahkan lebih parah dari apa yang dialami Ariel.
kehadiran Glenn menjadi lonceng peringatan bahwa maut dan kehancuran sedang mengintai dari balik bayang-bayang, siap menerjang siapapun yang terlibat dalam sejarah kelam masa lalu mereka. Panik banget, men. Kenapa? Ketegangan memuncak saat sebuah scene memperlihatkan kondisi Marvel yang sangat memprihatinkan di kolam renang rumahnya. Marvel tampak kehilangan kesadaran dan seolah sedang tenggelam di dalam air yang dingin tersebut. Belum jelas apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini murni sebuah kecelakaan medis karena kelelahan? Ataukah ini adalah langkah awal dari serangan balas dendam yang dilancarkan oleh Glenn? Suasana sunyi di sekitar kolam renang membuat momen ini terasa sangat mencekam. Nyawa Marvel benar-benar berada di ujung tanduk, dan setiap detik sangatlah berharga untuk keselamatannya. Pemandangan Marvel yang mulai kehabisan oksigen di dasar kolam ini akan menjadi pembuka konflik yang sangat emosional. Akankah ada seseorang yang datang tepat waktu untuk menyelamatkannya? Ataukah kolam renang itu akan menjadi saksi bisu dari akhir tragis hidup Marvel? Tadi Mbak Aurel bilang ke saya harus menjamu Mas Glenn hari ini. Berdasarkan informasi akurat yang beredar luas di berbagai forum diskusi internet mengenai kelanjutan merangkai kisah indah, banyak yang memprediksi bahwa Glenn tidak akan menyerang Kenzo secara langsung pada awalnya. Glenn disinyalir akan menggunakan strategi psikologis yang jauh lebih kejam dengan menjadikan Mutiara sebagai umpan atau sandera. Glenn menyadari bahwa titik lemah terbesar Kenzo adalah keselamatannya Mutiara. Dengan menculik atau membahayakan Mutiara, Glenn bisa dengan mudah memancing Kenzo masuk ke dalam jebakan maut yang sudah ia siapkan. Prediksi ini diperkuat dengan beberapa bocoran behind the scene yang memperlihatkan adegan pengejaran di tempat terpencil. Jika hal ini benar terjadi, maka kita akan melihat Kenzo yang harus bertarung habis-habisan antara logika dan perasaannya demi menyelamatkan wanita yang ia cintai dari amukan dendam Glenn. Ya, Ariel itu kan baru keluar ya dari penjara. Satu lagi, prediksi yang sangat dinanti-nantikan oleh penonton setia Indosiar adalah momen kejatuhan Sandra. Kabar yang tersebar menyebutkan bahwa kerjasama antara Sandra dan Burianti tidak akan bertahan lama. Diperkirakan dalam beberapa episode ke depan, Burianti akan secara tidak sengaja menemukan bukti rekaman atau percakapan rahasia Sandra yang membongkar bahwa Sandra lah dalang dibalik semua kekacauan yang menimpa Kayla. Penemuan ini akan menjadi titik balik bagi Burianti untuk menyadari betapa jahat dan manipulatifnya sosok Sandra selama ini. Burianti diprediksi akan berbalik arah dan menjadi pendukung utama hubungan Kenzo dan Mutiara untuk menebus rasa bersalahnya. Momen pengusiran Sandra oleh Burianti dipastikan akan menjadi salah satu scene paling memuaskan yang akan mendongkrak rating sinetron ini. Mari kita tunggu, apakah keadilan akan segera berpihak pada Mutiara dan Kenzo?